Alhamdulillahillazi kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis-sama. Al-ayah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah pada pagi ini kita akan memulai nutrisi kita dengan kajian keislaman, dan kita akan bertitik tolak dari risalah Islam berkemajuan. Kita masih fokus pada bahasan tentang bacaan munculnya. Oh ya, alhamdulillah. Baik, kita masih fokus pada bahasan tentang manhaj ya. Jadi manhaj ini menjadi menjadi satu kunci utama dalam kajian kita. Inilah yang membedakan alur pemikiran kita dengan pandangan yang lain. Jadi apa bedanya manhaj dengan mazhab? Itu tempoh hari sudah kita jelaskan. Kalau manhaj itu secara bahasa itu artinya at-thariqah al-wadhihah, jalan yang terang. Itu dalam lisanul Arab, itu jalan yang terang. Sedangkan kalau mazhab itu identik dengan jalan pemikiran, tapi disandarkan kepada tokoh tertentu ya. Itu kalau mazhabnya. Nah, dalam konteks manhaj ini sumber utamanya sama sesungguhnya, yaitu merujuk pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pagi hari ini kita akan fokus ke sini, yaitu menjelaskan lebih lanjut tentang dimensi ajaran Islam yang secara garis besar itu tidak lepas dari tiga yang utama, yaitu akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, secara lebih detil kita akan coba lihat. Pagi ini kita akan coba tampilkan satu penjelasan sederhana dari profil ya, tentang dimensi ajaran Islam. Saya coba
tuliskan satu di sini ada potret diri seorang muslim. Ada ya di gue. Duplikat aja. Ya. Duplikat aja. Oh ya. Oh iya, baik. Kita lihat potret diri seorang muslim. Bagaimana kita melihat gambaran potret diri seorang muslim? Ini antara lain kita bisa bertitik tolak dari sebuah ilustrasi yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau 2 minggu lalu kita ngaji dan mengkaji ya, surat Al-An'am ayat 125 yang belakangan ini saya revisi judulnya, yaitu menjadi judul Belajar Berjiwa Besar. Nah, bagaimana kita mengenal gambaran sebuah dimensi ajaran Islam ya. Di sini bisa kita lihat dalam potret diri seorang muslim itu dengan bertitik tolak dari surat Ibrahim ayat 14. Jadi dalam pemikiran kami surat Ibrahim ini menjadi salah satu surah yang menjadi pondasi utama ya. Di ayat pertama itu surat Ibrahim kalau kita lihat dalam Al-Quran, alif lam mim alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur. Jadi karena itu maka visi dakwah kalau di lingkungan kami ya itu pertama yaitu meneguhkan, sasarannya adalah akidah, yang kedua mencerahkan, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Ini pijakan dalam visi misi dakwah kami. Nah, di surat Ibrahim ini ada ayat yang sangat menarik yang insya Allah pagi ini akan menjadi fokus kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Tidakkah engkau lihat? Nanti kita lihat nih apa makna alam tara ya. Kaifa daraballah, bagaimana doroba telah menjadikan. Ini kalau makna secara kamus biasanya doroba itu artinya memukul. Tapi ketika digabungkan dengan masalah, maka itu artinya menjadikan. Bagaimana Allah, bagaimana doroba telah menjadikan Allahu Allah masalah, sebuah perumpamaan. Apa yang dijadikan perumpamaan di sini? Kalimatan thayyibatan, yaitu kalimah yang thayyib ya, kalimatan thayyibatan. Digambarkan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang indah. Asluha sabitun, akarnya teguh kokoh ya. Wa far'uha, dan cabangnya rindang pisamai di langit. Tu'ti ukulaha, dia mendatangkan buahnya kullahinin, setiap musim. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah, dan Allah telah menjadikan al-amsal, banyak perumpamaan-perumpamaan. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran ini ada yang disebut namanya ayat-ayat amsal. Ayat-ayat amsal. Nah, ini salah satunya ayat amsal. Wa yadribullahul amsal, demikianlah Allah telah menjadikan perumpamaan-perumpamaan linnasi, bagi manusia, la'allahum yatazakkarun, agar mereka selalu mengingatnya, menyadarinya. Baik, itu terjemah secara harfiah ya. Kalau kita coba lihat
analisa agak sedikit mendalam. Nah, ini tentang makna. Ya. Alam tara, di sini ada kata alam tara. Secara bahasa tadi artinya melihat, tapi ternyata makna yang dimaksud adalah melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu. Ya. Alam tara, ro'a yara ru'yatan, itu artinya melihat. Tapi melihatnya bukan melihat dengan semata-mata dengan kasat mata, tapi melihat dengan ilmu. Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu menemukan kalimat yang lain yang sangat populer, sering dibaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah telah berbuat Tuhanmu terhadap tentara gajah, Nah, ini ayat itu turun, Bapak Ibu sekalian, itu turun pada tahun 7 kenabian. Tahun 7 kenabian. Jadi pada saat Nabi mengalami satu masa-masa yang sangat sulit, ya, beliau berada dalam posisi yang dikucilkan oleh masyarakat Arab ketika itu, tahun 7 kenabian. Dan secara politis itu Nabi SAW betul-betul dalam posisi yang amat sangat terdesak, ya. Sangat terdesak, sangat terjepit, ya. Dan beliau nyaris tidak bisa bergerak. Seluruh aksesnya diputus oleh kaum musyrikin Mekah. Aspek perdagangan, ekonomi, sosial itu benar-benar dikucilkan. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan semangat Nabi SAW, yaitu dengan menurunkan ayat alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau menjelaskan yang dimaksud alam tara itu maknanya adalah alam ta'lam. Tidaklah engkau mengetahui dengan ilmu. Jadi begitu jelasnya, begitu yakinnya akan kebenaran ini, sehingga seolah-olah Nabi itu melihat fakta sejarah itu dengan penglihatan ilmu, ya. Dan ilmunya itu bukan ilmu sekedar informasi biasa, tapi ilmu yakin, ya. Ilmu yang mengantarkan kepada keyakinan. Nah, di sini pula di salah satu makna dari alam tara. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan dalam Al-Quran antara lain satu kalimat yang berbunyi alam tara, itu salah satu maknanya itu, yaitu tidakkah engkau melihat, dalam arti melihat dengan ilmu, ya. Sebab kalau melihat dengan dengan kasat mata, itu ada bahasa yang lain, nadhara yang turun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu melihat dengan kasat mata. Afala yanzuruna ilal ibil. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Itu melihat dengan ilmu. Tapi kalau melihat menggunakan alam tara, itu melihat dengan ilmu. Ilmu yang berdasarkan data dan fakta. Ini pendapat Sayyidina Ali ketika beliau menjelaskan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Melihat dengan ilmu. Jadi kalau melihat dengan ilmu, insya Allah akan menguatkan keyakinan dan meneguhkan pendirian, insya Allah. Nah, karena itu maka sasaran kita belajar akidah itu yaitu dalam rangka tasbitul akidah, meneguhkan. Selain juga mencerahkan, insya Allah. Baik. Nah, kembali ke ayat tadi. Nah, alam tara, ya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan kalimatan thayyibah. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah?
Nah, di dalam terjemah itu terlihat ada penjelasan kata di footnote-nya, ya, di bawahnya itu. Nah, di sini terjemahan secara bebas. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, di sini ada penjelasan di sini nih. Termasuk kalimat yang baik, kalimat thayyibah ialah kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid itu kalimat thayyibah itu. Nah, yaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. Kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah. Itu kalimatan thayyibatan. Nah, jadi potret diri seorang muslim itu adalah tercermin dari ayat ini, yaitu digambarkan oleh Allah, yaitu kalimatan thayyibatan, seperti kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu profilnya kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang indah. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi insya Allah sanes berita sanes cenak. Jadi satu ketika saya ikut sholat di sebuah rumah. Saya nggak usah sebutkan pejabatnya. Itu ya. Ikut sholat di sebuah rumah di musolanya. Nah, kemudian ketika sebelum sholat saya tertuju pandangan ke sebuah lukisan di musola itu. Di situ ada lukisan bertuliskan ayat ini, Pak. Ini bertuliskan ayat ini. Sebuah lukisan kaligrafi, ya, bertuliskan ayat ini. Tapi profilnya, gambarannya, ilustrasinya itu digambarkan sebagai sebuah pohon, ya, sebuah pohon, ya. Kemudian ketika itu saya bilang, kok ini menjadi pohon ini ilustrasi ayat ini. Nah ini maka kita perlu meluruskan ini, ya, meluruskan. Saya nggak usah sebutkan nama pohonnya karena bisa tendensius. Bisa tendensius, ya. Yang jelas itu gambaran sebuah pohon. Ya, pohon yang mungkin ada dalam salah satu lambang di Pancasila kita. Ya, nggak usah saya sebutkan ya intinya. Ya, saya sudah hafal. Persis itu ayat yang dikutip ke ayat ini, Pak. Tapi kemudian di situ ilustrasinya menjadi pohon tersebut, gitu. Saya heran juga ini kan. Wah, saya bilang ini bisa masuk dalam kategori politisasi agama. Ya. Karena itu kita perlu meluruskan ayat ini. Baik. Di sini ada kalimat penting, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalimat thayyibatan ini, kalimah thayyibah itu digambarkan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang indah. Syajarah itu pohon, tapi sejarah itu, syajarah itu sesungguhnya bukan hanya sebuah pohon. Itu saya coba tuliskan di sini. Kasyajaratin secara harfiah itu berarti pohon. Tapi secara filosofis mengandung makna bahwa kehidupan seorang muslim itu harus menyejarah. Kehidupan seorang muslim itu harus menyejarah. Harus menyejarah. Itu menyejarah. Ya, harus menyejarah.
Jadi sesederhana apapun insya Allah kehidupan kita itu ada catatan-catatannya. Minimal catatan kelahiran, akta sebagai harus menyejarah. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan. Paling kalau dihubungkan dengan wawasan kebangsaan. Dengan wawasan kebangsaan. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat sebuah ungkapan kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada kesempatan lain juga beliau sempat mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah dan para pahlawan. Ini maka itu dituliskan sejarah itu dalam konteks kebangsaan. Ada satu kalimat sejarah penting dan menurut saya ini sangat substantif ini kalimat ini, Pak. Itu di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus kita ini. Dan itu merupakan filosofi yang sangat mendasar. Kalau saya sebut malah itu bukan hanya filosofi kehidupan, tapi dalam konteks keilmuan itu disebut sebagai mahkotanya ilmu. Apa kalimat itu coba? Itu atas berkat rahmat Allah. Itu luar biasa. Atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia. Tapi kalimat pertama itu penting loh, Pak. Atas berkat rahmat Allah. Banyak sekali ayat-ayatnya, nanti satu saat kita coba elaborasi. Mudah-mudahan bulan depan kita coba lihat betapa kita hidup itu sesungguhnya itu bertitik tolak semuanya dari keagungan rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ini catatan sejarah. Karena itu bangsa Indonesia tidak boleh melupakan ini. Atas berkat rahmat. Saya tidak tahu kalau bukan karena rahmat Allah, bangsa kita sudah seperti apa. Maka ini kita yang harus kita syukuri. Ya. Ini bulan Agustus ini. Baik, jadi sejarah seorang muslim itu harus menyejarah. Menyejarah. Dan sejarah itu harus jelas tahapan-tahapannya, kronologisnya itu tahapan-tahapannya. Itu kalau orang Sunda menawi aya orang Garut di dia. Orang Garut itu punya ungkapan. Atuh da jalmi eta mah teu sabongbrong. Itu bahasa nanti. Jalmi eta mah teu sabongbrong. Jalmi eta mah teu eta mah jalmi teh legok tapak genteng kade. Itu nigas sakplasna itu ada dulu kawan itu. Ya, tempo hari itu sangat fasih itu mengungkapkan kalimat seperti itu. Yang saya tahu itu Allahyarham mantan gubernur Jawa Barat Pak Solihin. Itu beliau sangat fasih itu mengungkapkan filosofi seperti itu. Jadi menyejarah, ya menyejarah. Nah, seorang muslim itu harus menyejarah. Saya ingin sampaikan lagi satu ungkapan, betapa hidup kita harus menyejarah. Ini, saya pernah mendapatkan satu pepatah yang sangat luar biasa dari seorang guru di pesantren. Beliau berkata begini, betapapun tingginya sebuah pohon, dia akan tumbang dengan sendirinya kalau tidak memiliki akar yang kuat. Jadi kan pohon itu bisa macam-macam sekarang itu tumbuhnya, Pak. Ada yang tumbuh secara okulasi, cangkok, cepat tumbuhnya, buahnya juga cepat, tapi akarnya itu kurang. Bahkan belakangan, indah sekali pohon ini, indah, tapi hanya sekedar sebagai hiasan. Itu apa namanya, Pak? Bonsai.
bonsai, sudah dibonsai, sudah dikerdilkan. Jadi jangan heran kalau suatu saat ada pihak-pihak yang mengkerdilkan sejarah. Nah, kata-kata kalimat Al-Quran itu mengandung makna filosofis. Kasajaratin thayyibatin. Nah, asluha sabitun wa faruha bisama. Baik. Nah, kita kembali ke ayat ini, ya. Lalu, jadi keindahan pohon ini itu digambarkan asluha sabitun, akarnya teguh, ya, akarnya kokoh teguh, wa faruha bisama, kemudian cabangnya rindang di langit. Rindang di langit. Tapi pohon ini juga tidak hanya sekedar rindang, tu'ti ukulaha. Dia mendatangkan buahnya kullahinin setiap musim. Bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Bapak dan Ibu sekalian, begitu mempesonanya gambaran ayat ini ketika disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ini dalam beberapa riwayat hadis itu dikatakan, ya wahai Rasulullah, ini wahadisin, sebuah hadis Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala, berkata Ibnu Umar, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami terbukti berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, akhbiruni an syajaratin, akhbiruni, beritahukan oleh kamu sekalian. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, akhbiruni, beritahukan kepadaku, an syajaratin, tentang gambaran sebuah pohon, ya, yang menggambarkan tusyabbihuhur rajulul muslim. Ini hadis ini jelas sekali, yang menggambarkan potret diri seorang muslim, au karajulil muslim, atau seperti seorang muslim, la yatahasu waraqaha sifan wala syitaan, yang keberadaan pohon itu antara lain, itu si daunnya itu tidak mudah gugur, tidak mudah berguguran, baik ketika musim dingin maupun ketika musim panas. Artinya dia tahan terhadap perubahan cuaca. Nah, wa tu'ti ukulaha, dan dia mendatangkan buahnya kullahinin setiap musim, bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fawaqa'a bi nafsi, lalu timbullah kesan dalam diriku, annaha an-nakhlah, bahwa pohon yang dimaksud itu menurut persepsi kami itu mungkin itu adalah an-nakhlah. An-nakhlah, apa itu an-nakhlah? Wa ra'aitu Aba Bakrin wa Umar la yatakallamani fakarihtu. Kemudian aku melihat ketika itu hadir pula pada pertemuan itu, yaitu dua sahabat utama, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Mereka la yatakallamani, mereka berdua tidak mengomentari, tidak berkomentar tentang apa yang disampaikan. Pakarih itu, aku ingin menyampaikan pendapat gitu. Falamma lam yakulu syai'an, maka tatkala
tidak ada seorang pun sahabat yang memberikan pandangannya terhadap pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, hingga akhirnya Rasulullah sendiri yang kemudian ketika itu berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya an-nakhlah. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang semula dibayangkan oleh sahabat Ibnu Umar. Hiya an-nakhlah. Apa itu an-nakhlah? An-nakhlah itu adalah kurma. Nah, jadi yang dimaksud pohon di sini ternyata bukan pohon-pohon yang lain. Itu ya. Nah, ini dari beberapa riwayat hadis ya. Tapi yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Nah, ini pohon kurma ya. Mengapa pohon kurma? Oh, ini luar biasa kalau kita lihat. Mungkin satu saat Bapak dan Ibu bisa pada KM bisa mencari bibit pohon kurma, bisa ditanam di halaman Baitul Mukmin. Itu saya lihat Pak di ini, mohon maaf, itu di kampus UIN 2, itu di kampus Pasta itu ternyata tumbuh bagus Pak. Di sana itu mungkin cuacanya agak panas sedikit. Itu buahnya itu sering dipetik oleh mahasiswa. Jadi pohon kurma ini mengandung makna filosofis, bukan hanya sekedar tumbuh di tanah Jazirah Arab di Mekah dan di Madinah. Itu kan salah satu destinasi Bapak dan Ibu ketika ziarah di kota Madinah, yaitu apa? Ziarah ke pasar kurma, ke pasar kurma. Jadi yang dimaksud ini adalah pohon kurma, pohon kurma. Nah, kita lihat pohon kurma itu kan hampir mirip seperti palem, ya. Itu kemudian dia rindang, enak juga dipandang. Ya. Nah, tapi tidak cuma itu, dia menghasilkan buah setiap musim. Bahkan buahnya itu masya Allah ini luar biasa. Ada satu riwayat, satu ketika turun firman Allah dalam Al-Quran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada albir, ya. Itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menafkahkan apa yang engkau cintai. Ketika itu ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Talhah, ia sangat terpesona dengan promosi ayat itu. Kemudian ia segera menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kebun yang amat sangat saya cintai. Karena itu bolehkah saya untuk menginfakkan kebun itu dalam perjuanganmu? Apa? Kau ada yang lain itu yang enggak, saya yang lain ada, tapi ini saya ingin menginfakkannya untuk perjuangan. Nah, kemudian diikrarkanlah kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menerima, dan dari pohon itu tumbuh satu jenis pohon kurma yang paling baik kualitasnya, yang kemudian menurut riwayat disebut namanya kurma Nabi. Nah, jadi sejak saat itulah ada yang disebut namanya kurma Nabi, atau disebut namanya apa namanya? Azwa. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi, kepada ibu sekalian, inilah gambaran potret diri seorang muslim. Jadi kalau digambarkan secara konkret, apa potret diri seorang muslim? Yaitu pertama, kuat akidahnya, teguh akidahnya, ya, akidahnya. Jadi akidah ini menjadi landasan. Kalau ibaratkan pohon tadi sebagai akar, kalau diibaratkan rumah itu adalah pondasi. Nah, kalau rumah kita, bangunan kita ingin didirikan lebih tinggi lagi, maka pondasinya pun harus lebih kuat lagi, kan begitu ya. Maka saya kira untuk saat ini itu kondisi akidah itu menjadi sangat penting. Menguatkan akidah itu sekarang menjadi sangat penting.
Sebab kalau tidak, kita akan mudah sekali tergoyah, terbawa arus ya kehidupan. Ini baik itu karena pemahaman persepsi yang kurang tepat. Misalnya, punten, kalau saya punya persepsi yang kemarin saya diskusi habis sholat Jumat dengan anak saya, itu Pak katanya di kampung itu persepsi sangat kuat bahwa bulan Safar itu identik dengan bulan apa? Bulan sial. Bulan Safar itu identik dengan bulan yang harus diwaspadai dengan musibah-musibah. Karena itu jarang ada perkawinan di masyarakat kita dilangsungkan di bulan Safar. Nah, ini apakah ini mitos atau ini fakta? Ini harus dibuktikan ini secara ilmiah. Iya. Kalau menurut kajian ilmiah ini sebenarnya lebih mirip mitos, Pak. Walaupun memang ada dalil yang dikemukakan, tapi itu bukan hadis. Itu hanya pendapat orang-orang tertentu, ya. Justru yang harus dikembangkan pemahaman kita bahwa semua waktu itu pada dasarnya adalah baik. Semua waktu itu adalah baik. Bahkan kalau saya baca satu buku yang kemarin sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali, kalau kita ingin melakukan pembaharuan dalam hidup, perubahan dalam hidup, kita jangan menunggu datangnya waktu tertentu. Tapi kita harus melakukan sesegera mungkin, saat ini juga. Itu kan pesan Allah dalam Al-Quran, itu jelas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah, badiru bil a'malis salih. Bahkan dalam di ujung akhir hayat itu memang ada waktu-waktu tertentu yang sangat ditekankan. Kalau kita tidak segera melakukan perubahan diri pada waktu-waktu ini, maka orang kita menyebut namanya tenteingan. Tenteingan, itu istilah bahasa orang Dago itu, ada ungkapan begini, maknya rekitu wae. Itu ya ungkapan, maknya rekitu wae. Artinya masa tidak mau berubah? Ada 3 waktu yang sangat ditekankan dalam hadis itu dalam Riyadhus Shalihin itu, yaitu pertama yaitu ketika kita sudah beranjak menginjak waktu 60 tahun. 60 tahun ini saya kira di sebagian besar di sini sudah 60 tahun ke atas. Yang kedua yaitu 40 tahun. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan yang ketiga yaitu 18 tahun. Dewasa awal. Dewasa awal 18 tahun, ya. Dewasa pertengahannya itu 40 tahun. 40 tahun. Nah, ini kalau Ibnu Abbas itu dewasanya itu melampaui. Jadi satu ketika ada pertemuan halaqah para veteran perang Badar, ya. Dikumpulkan oleh Khalifah Umar, kemudian ketika itu yang hadir itu adalah para veteran perang Badar. Nah, di tengah-tengah yang hadir itu ada seorang bocah, seorang remaja itu yang masih usia gulam 11 tahun dalam riwayat itu. Dalam hadis itu diriwayatkan. Siapa yang hadir ketika diundang secara khusus yaitu Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai yang senior itu merasa tidak nyaman. Masa kita diundang bersama anak kecil ini? Akhirnya sahabat Umar menjelaskan, walaupun anak ini itu usianya belum balik, tetapi ia dalam perjalanan hidupnya ia tumbuh di bawah asuhan kenabian. Hanya dites tuh, bapak-bapak itu dites Pak. Coba menurut bapak-bapak, apa pandangan bapak-bapak tentang ayat
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diteruskan ke para sahabat senior itu. Apa jawab para sahabat senior itu? Menurut kami ayat ini maksudnya adalah apabila kita mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan, maka kita harus segera mengekspresikan dengan rasa syukur kepada Allah. Kemudian ketika itu sahabat Umar balik bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, menurutmu apa makna ayat ini? Diteruskan ke Ibnu Abbas, menurutku ayat ini diturunkan itu untuk mengisyaratkan bahwa sesudah turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berapa lama lagi beliau akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Khalifah Amir Mu'minin, inilah pendapat yang paling benar dari ayat itu. Jadi yang disebut dewasa itu ada dewasa biologis, ya bahasa pikirnya namanya balik. Ada dewasa keilmuan, maka tingkat menengah kan dimulai dari 18 tahun, dan ada kedewasaan spiritual, dan itu dimulai dari 40 tahun. Nah, namun demikian sekali lagi terlepas dari itu semua, ketika kita bertekad ingin melakukan perubahan diri, maka kita tidak perlu menunggu waktu-waktu tertentu. Nah, inilah ya salah satu maknanya. Baik, kepada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi potret diri seorang muslim itu digambarkan kembali pada pembicaraan kita tadi. Dia memiliki akidah yang kuat, kemudian dia berharap kita juga termasuk orang-orang yang taat di dalam beribadah, dan tentu kita menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau dalam perspektif kami yang disebut akhlak mulia itu, nah mungkin suatu saat akan lebih jauh kita jelaskan tentang akhlak mulia ini, dan kemarin sudah kita mulai sentuh tentang hal itu ya. Jadi dalam pandangan kami yang disebut tasawuf, nanti kita akan bicara tentang tasawuf, itu tidak selalu identik dengan thariqah tertentu ya. Jadi ada tasawuf itu lebih menekankan pada pertama tasawuf akhlaki, kemudian yang kedua tasawuf ihsani, tasawuf akhlaki dan tasawuf ihsani. Nah, inilah saya kira sementara untuk pagi hari ini. Jadi kita wiridkan ya, kita murojaah dan kita mudzakarah dari ayat ini, dan kemudian nanti lanjutannya lebih jauh itu kalau kita bandingannya dari ayat ini, wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimah yang buruk, kasyajaratin khabisatin, itu seperti pohon yang buruk ya. Bagaimana gambaran pohon yang buruk ya? Kasyajaratin khabisatin jatussat min fawqihil ardh, yang akarnya itu ngambang ya, malaha min qarar, dia tidak memiliki tidak mengakar gitu ya, tidak memiliki kedudukan yang kuat. Artinya jangan sampai kita menjadi sosok pribadi yang pelin-pelan, tidak memiliki pendirian gitu. Malaha min qarar, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, dengan perkataan yang teguh, bil hayatid dunya wa bil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Apa perkataan yang teguh itu? Yaitu tidak lain yaitu kalimah thayyibah, la ilaha illallah, bil qaulis sabit, wa yudillullahu adh-dhalimina
dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi tadarus kita, kajian kita hari ini sekali lagi kita menguatkan manhaj keislaman kita, terutama dari sisi keteguhan tauhid kita, yaitu dengan potret diri seorang muslim merujuk pada surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Baik, saya kira sampai di sini. Barangkali sebelum saya akhiri ada masukan atau pertanyaan, maka dipersilakan kalau ada. Bangga. Ya. Ya. Oke. Ya. 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 Betul. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Terima kasih sekali, ini ada perspektif yang lebih kaya, mengayakan. Pertama begini, bahwa penglihatan, saya ingin menjelaskan dulu ya, penglihatan, pengamatan kita terhadap satu bidang itu menjadi ilmu. Itu kalau dalam bahasa akidah, Pak, itu kalau dia sudah menjadi apa yang disebut namanya idrok. Ya, idrok. Apa itu idrok? Itu persepsi yang benar. Karena itu kita penting untuk mempersepsi secara benar tentang akidah ini. Mengapa? Karena akidah ini nanti akan berpengaruh sekali terhadap pola pikir kita dan sekaligus pola laku kita, ya, perilaku kita. Itu satu. Karena itu maka dalam konteks ucapan kalimat thayyibah itu betul. Itu salah satu ikhtiar kita untuk menguatkan tumbuhnya persepsi-persepsi yang baik tadi. Maka itu dihidupkan dengan kalimat-kalimat zikrullah. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malahan ada satu ucapan yang saya kira ini ucapan ini luar biasa ya. Itu Kiai Ahmad Fahrudin, tokoh kami, itu sangat merekomendasikan ucapan ini. Yaitu apa? Kalimatani khafifatani bil lisan saqilatani bil mizan. Ada dua kalimat yang ketika kalimat ini selalu diucapkan maka dia ringan di dalam lidah, ya. Tapi berat sekali timbangannya nanti di akhirat. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah. Jadi pernah saya sampaikan, Rasulullah ketika ditanya kan, apa tuntunan ajaran Islam yang paling sederhana tapi dia bisa mengcover ya keseluruhan, yaitu apa? La yazalu lisanuka. Jaga senantiasa lidahmu itu rabban bizikrillah, agar selalu basah dengan berzikir, mengingat Allah. Jadi saya mengulang-ulang hal ini, bahwa yang disebut zikir itu
menyebut dan mengingat, bukan hanya mengingat saja, Pak. Ya. Sekarang ini, aduh luar biasa ini, sedih sekali kita melihat perkembangan situasi hari ini. Ini di daerah kami itu yang disebut sebagai kampung agamis dan sebagainya. Itu karena tekanan ekonomi yang begitu hebat hari ini, Pak. Itu marak sekali tumbuhnya aliran-aliran kebatinan. Tumbuhnya aliran-aliran kebatinan, di mana mereka itu justru ketika dihantam dengan kesulitan-kesulitan hidup, bukannya mereka memperkaya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, tapi malah banyak meringankan aja urusan-urusan ibadah. Itu seperti sholat cukup dengan iling saja, itu benar. Jadi berhati-hatilah kita itu dengan hiruk pikuk hari ini, hapunten ya, apalagi dengan berbagai kepentingan yang muncul, kadang-kadang sosok-sosok yang diusung juga sosok-sosok yang tidak jelas akidahnya. Punten-punten kalau saya cuma sampaikan ini ya. Jadi jangan sampai kita karena hiruk pikuk keadaan ini, tetap kita harus yusabbitullah ta'ala bil qawli sabit bil hayati dunya wa fil akhirah, ya, yaitu dengan akrab dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini saya kira ya. Apakah ilustrasi yang lain itu saya kira bisa, Pak. Ya, dalam itu kalau di kami itu disebut namanya itu dalam konteks dakwah kultural. Ya. Kalau kemudian pohon ini diidentikan dengan pohon kelapa, itu juga benar, saya kira ya. Tapi dalam perspektif budaya Madinah, mereka kan sehari-harinya dekat dengan pohon kurma. Maka kalau kita, maka malahan ada yang mengungkapkan itu kalau kita jadi ini harus seperti pohon apa? Seperti pohon rambutan, gitu ya. Banyak ilustrasi. Yang jelas memang ini satu gambaran bahwa seseorang itu akan tumbuh sesuai dengan iklim dan sejarahnya. Ya. Itu hal-hal yang sah-sah saja sepanjang dia dalam bingkai kalimah thayyibah tadi. Ya. Jadi kata kuncinya yaitu kalimah thayyibah. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum lupa, kita doakan pula saudara-saudara kita khususnya yang di Palestina. Kita doakan Allahumma ansur ikhwananal muslimina wal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwananal muslimina wal mujahidina fi Palestina. Allahumma tsabbit imanahum. Allahumma tsabbit imanahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kibat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.